Halo guys, welcome back to my channel. Baik lagi bareng gue Iqbal Bahtiar. Gua Ferry bukan Irwandi. Masih bersama channel yang akan membahas tentang berita viral secara aktual bersama Farba. Oke Per, kali ini Oke, gimana nih? gue mau bahas satu kisah nih yang menurut gue kayak Apa tuh? menarik sih buat dibahas nih kisah. Oke. Karena berita ini tentang anak kecil ya. Karena gue juga punya anak kecil. Oh iya, benar. Dan anak kecil itu masih sih seumuran anak gue. Nah, gue ngerasa ini perlu dibahas supaya buat jadi pembelajaran buat kita semua, buat sebagai orang tua ya, supaya tidak terjadi hal yang bakalan kita bahas hari ini. Oke. Nah, cerita ini nih berjudul Baby Jaylin. Baby Jalen. Cerita ini tuh dari dalam negeri atau luar? Luar negeri, tepatnya di Amerika. Oh, gua belum pernah denger sih. Jadi ini adalah kasus pembunuhan, Per. Kasus pembunuhan yang melibatkan ibu dan anak. Oke. Yang bunuh tuh ibunya sendiri. Anaknya dibunuh sama ibunya. Oh, Dan bunuhnya ini menurut gue kayak penyiksaan sih. berarti bukan real pembunuhan atau gimana? Sebenarnya real pembunuhan. Nah, tapi mungkin pembunuhnya itu tanpa disadari. Oh, Nah, menarik. bukan yang bikin kayak apa ya? Bunuhnya itu bukan dibunuh langsung gitu loh, Per. Jadi dia merasakan sakit sampai berhari-hari. Nah, jadi gini, Jaylin ini ditinggal di rumah sendirian tanpa didampingi siapapun selama 10 hari. selama 10 hari. Nah, yang gokilnya itu Jaylin ini masih berusia 16 bulan. Nah, menurut gua kayak 16 anak bulan. berusia 16 bulan itu kayak baru bisa jalan nggak sih? Wah, gila sih. Karena Itu makan juga belum bisa nggak sih? kalau makan sih kayaknya Ya kalau sendirian. kalau sendiri nggak bisa. Nggak bisa dia ya, makan, harusnya. nggak bisa makan dia kalau sendirian. Ya pasti harus perlu didampingi lah. Dan itu ASI makan juga belum harus putus ya? Kalau ASI belum belum putus, putus. cuman dia itu sudah minum susu, susu buatan, bukan nggak tergantung sama ASI. Oke. Si Jaylin ini. Nah, jadi si ibunya ini ninggalin Jaylin selama 10 hari dan gokilnya lagi, ini gongnya nih. Si ibunya ini pergi itu bukan suatu hal yang urgent, tapi liburan sama pacar barunya. Oh, gila. Oh, berarti ini di keadaan suami dan istrinya itu udah pisah. Udah bisa. Oh, Oke, langsung kita bahas aja ya. oke, boleh. Ini menarik. Kita langsung masuk ke latar belakang dulu nih. Kita Boleh. bahas tentang latar belakang si Jaylin ini. Jaylin. Nah, namanya anak berusia 16 bulan ini adalah Jaylin Sandlari. Jaylin Sandlarino. Ya. Kita sebut saja Baby Jaylin atau kita sebut saja Jaylin lah. Oke. Jaylin. Nah, Sandlario ini adalah kayak gelar lah di sana itu. Kayak apa? Marga. Marga. Kalau di sini kayak Iya, marga. Namanya itu Jaylin Sandlario, ibunya namanya Kristil Sandlario. Nah, Kristil. Kristil Sandlario. Nah, kita sebut aja Kristil lah. Iya. Kita sebut Kristil. Nah, Jaylin ini anak dari pasangan Kristil dan Henry. Ini yang Bapaknya aslinya. bapak aslinya ini, Oke. bapak aslinya si Jaylin ini namanya Henry. Nah, Henry ini dikenal sayang lah sama si Jaylin ini kayak karena dia adalah anak kandungnya. Walaupun toh dia sudah pisah, dia statusnya ini sudah pisah. Ya, sudah pisah rumah. Nah, tapi tetap Henry ini sering nanya kabar si Jaylin ini, gimana keadaannya Jaylin gitu. Ya namanya ayah ya. Dia tapi artinya dia ini masih perhatian lah sama si Jaylin ini. Itu untuk latar belakangnya si Jaylin ya. Jadi ayahnya namanya Henry, ibunya Kristil, dan anak ini yang sebagai korban namanya Jaylin. Kita sekarang masuk ke kronologi kejadiannya, masalahnya gimana, Pak? Nah, jadi awal mula kejadiannya itu di tanggal 6 Juni 2023. Wah, baru berarti ya? Baru. Kejadiannya belum lama, belum sampai puluhan tahun. Jadi baru 2 kayak tahun. membekas lah di pengguna-pengguna sosial media juga udah berbagai sebagian udah banyak yang tahu tentang. Tapi ini berarti udah sempat viral nih berarti kasus ini ya? Viral. Nah, bahkan banyak orang yang minta request buat dibahasin gitu. Iya. Baby Jaylin ini. Karena memang sudah viral dan kasusnya ini menurut gua kayak sadis banget gitu. Itu Karena psycho. membunuhnya itu bukan secara langsung, bukan kayak ditusuk apa di mana gimana gitu kan, yang dia langsung tidak ngerasain apa-apa. Ini dia ngerasain penyiksaan selama 10 hari. Menurut gue itu, Kak. Tapi gue penasaran itu kronologi yang jelasnya itu gimana sih? Jadi awal mulanya itu tanggal 6 Juni 2023. Nah, sampai
16 Juni 2023. Artinya itu Hmm, berlangsung 10 selama hari. 10 hari. Oke. Nah, si Jelin ini ditinggalin sama ibunya, Christille Sanliario itu. Nah, ninggalinnya ini untuk berlibur bersama pacar barunya. Itu Oke. berliburnya di mana tuh? Nah, atau jauh kah atau jauh di luar cuma kota. ada- Oh, Dia di luar kota. Wah, gokil Di sih. kota luar negeri ya. Jadi Gokil. kejadiannya ini di Amerika. Ya. Kejadian di Amerika. Menurut yang gue baca ya, kejadiannya di Amerika. Nah, si ibunya ini liburan ke Puerto Rico. Di mana tuh? Puerto Rico. Gue juga belum Gue belum tahu pasti Iya, ya. karena kita belum pernah ke tempatnya Amerika di mana juga ya. Cuman kalau gue baca-baca itu Puerto Rico itu terkenal dengan keindahan pantainya sih. Karena memang dia ini berlibur ke pantai sama pacarnya itu. Si Christille ini libur sama pacarnya itu ke pantai. Dan itu udah jadi habit orang Amerika juga buat liburannya ke pantai kan. Iya sih, kayak berjemur. Iya, gitu ya. berjemur. Jadi sebelum berangkat, Christille ini meninggalkan Jelin di, kalau di sana itu namanya playmate, kayak kamar bermain. Oh, itu tapi di rumah ninggalinya. Di rumahnya dia. Di rumahnya dia. Kayak kamarnya Jelin ini. Oke. Itu ada tempat playmate buat mainan. Oh, mainan anak kecil ya. Jadi ruangan kayak gitu. Ruangan khusus ya. Yang kayak di pagar gitulah. Ditinggalin di situ. Ditaruh di situ dengan dibekalin. Ibunya ini ngotak banget ya. Dia tuh dibekalin pakai susu, Per. Pakai susu tuh ya. Jadi dibuatin 10 botol susu. Buset. Mungkin harapan ibunya ini 10 botol buat 10 hari itu buat ya. 10 hari. Itu gokil sih. Gak habis pikir. Anak 16 bulan ditinggalin di rumah sendirian sama 10 botol susu. Tanpa dia sadari, 10 botol susu itu nggak sampai 24 jam udah basi. Udah basi. Itu nggak sekian 10 biskuit. Nah, dan ini kan anak usia 16 bulan ya, dia belum tahu kapan harus minum susu. Benar. Kapan dia lapar. Benar. Kan? Dia masih belum ngerti tuh kayak gitu. Kok ini ngotak banget ibunya ninggalin susu. Itu visioner, Mas. Iya, visioner. Nggak masuk akal, Per. Visioner psycho itu sih. Jatuhnya. Nah gitu. Jadi ditinggalin susu 10 botol. Nah akhirnya ditinggal lah si Jelin ini. Berarti ditinggal sendirian di rumah ya? Di kamar itu ya? Di kamar itu. Oh. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Padahal saudara-saudara gitu? Enggak, dia nggak ditinggal. Emang Amerika nggak ada kayak gitu ya? Gua kurang tahu. Sebelumnya itu sempet tetangganya ini menawarkan diri. Karena memang sebelum kejadian ini itu si Jelin ini pernah ditinggal selama 2 hari. Oke, tapi ini umur berapa nih waktu ditinggal yang pertama? Sebelum kejadian ini. Sebelum kejadian ini. Nggak ditulis keterangan tanggalnya berapa nggak. Yang pasti kesaksian dari tetangganya itu si Jelin ini bukan hanya kali ini ditinggal di rumah. Berarti udah bermasalah ya? Udah sering. Udah sering. Nah, yang saat itu kejadian adalah ditinggal sama 2 hari. Nah, akhirnya si tetangganya ini punya inisiatif lah buat nawarin diri buat ngejagain si Jelin ini. Kalau ditinggal dititip aja di sini. Iya. Respon dari si ibunya ini kurang enak. Ya, menolak lah. Sedikit menolak, akhirnya ya sudah tidak jadi. Nah, akhirnya kejadian lah di tanggal 6 Juni ini. Kejadian yang sampai ninggalin sampai 10 hari. Itu dia ditinggalin tuh berarti dia jalan-jalan sama pacarnya? Iya. Itu nama pacarnya siapa? Kalau nama pacarnya nggak dikasih keterangan. Karena kasusnya ini dibahas ya sampai ke vonis hukumnya juga. Cuman untuk kena juga ya? Iya, harusnya nggak tahu sih kena enggaknya. Kalau sampai pembunuhan ya. Ya karena kan kalau misalkan secara hukum, ini kan hukum di Indonesia kan nggak bisa kita samain sama hukum di sana kan. Kalau secara hukum, kita tahu kan hukum di Amerika gimana. Iya. Cuman kalau misalkan ini sebenarnya nggak bersalah sih, Per. Iya, mungkin cuma jadi saksi, mungkin cuma jadi saksi aja gitu. Kalau secara hukum di Indonesia mungkin cuma jadi saksi, dia yang nggak ngerti kalau dia ini udah mungkin nggak bisa aja alasannya nggak ngerti kalau dia punya anak gitu kan, atau si Christille-nya bisa aja bohong anaknya udah dititipin kayak gitu kan, bisa aja dia alibi seperti itu gitu kan. Nah jadi ketika berlibur, Per, tetangganya itu sempat ngeliat di sosial media statusnya dia nih, gambar kaki telanjang, setengah telanjang di pantai sambil emot senyum,
dia menuliskan begini, kehidupan yang sebenarnya dijalani adalah yang saat ini sedang dijalani. Itu artinya dia tuh lagi seneng nih, lagi have fun. Yang di rumah itu beban sebenarnya ya. Mungkin bisa gitu, seperti itu, ya. mungkin kayak gitu. Jadi kayak dia tuh lagi have fun tanpa memikirkan bahwasanya dia ninggalin anak loh di rumah. Dia ninggalin anak. Nah, kemudian setelah dia berlibur nih, akhirnya tanggal 16 kan? Dia pos liburannya itu di tanggal berapa? 2 hari. Berapa? 2 hari. 2 hari. Di hari kedua. Dan kondisi anak ini di hari pertama itu gimana? Kayaknya anak segitu 2 hari juga harusnya udah nggak ada. Kalau kondisinya kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kan. Cuman kalau nggak salah di hari ketiga itu rekaman CCTV dari tetangganya, rekaman CCTV kayak apa? Buat tamu gitu loh, teras rumah. Nah itu sempat merekam di jam 2 malam. Jam 2 malam sempat merekam suara tangisan Jelin. Tapi suaranya aja ya? Suaranya aja. Kedengeran ya? Sempat merekam karena kan tengah malam mungkin sunyi ya. Tapi tetangganya juga nggak bangun. Mungkin daripada tidur lah, mungkin tidur. Karena rekamannya ini dicek setelah kasusnya meledak kan. Diceklah CCTV-nya. Jam 2 malam itu ada suara teriakan si Jelin. Artinya hari ketiga itu Jelin masih ada kan hari ketiga gitu. Nah setelah itu tanggal 16 si Kristil ini pulang ke rumah setelah 10 hari nih habis liburan, habis have fun dia pulang. Jadi setelah dia pulang nih tanggal 16 dia langsung berarti si Jelin ini udah terkapar. Udah pastilah. Udah terkapar. Udah nggak bernyawa lah mungkin di situ udah nggak bernyawa. Nah si Kristil ini panik dong dia. Iya positif. Panik. Dia langsung nelpon 911 911 buat melaporkan bahwasanya dia minta bantuan. Mungkin biar nggak ini kan. Biar seolah-olah dia nggak disalahkan. Dia langsung minta bantuan tuh. Tolong ini anak saya sedang sekarat, tolong bisa kesini sekarang. Nah sebelum polisi itu datang, sebelum polisi datang itu si Jelin ini sempat digantiin pakaian. Karena ketika dia ke situ itu sudah sangat mengenaskan, Per. Keadaannya itu sangat mengenaskan sekali. Kayak matanya ini udah menjorok ke dalam. Dia udah kurus kering. Karena nggak makan juga. Karena nggak makan. Dia udah mengalami dehidrasi hebat. Pasti. Jadi kukunya itu kotoran semua. Pupnya dia. Sama di mulutnya juga ada pupnya dia. Berarti dia mungkin ya makan sebelum meninggal dia sempat nyari makanan karena iya pastilah naluri dia lapar, dia cari apa yang bisa dimakan. Akhirnya mungkin dia makan kotorannya sendiri dan itu pakaiannya dia udah urin kotoran, dia sampai badannya kecil kurus ya kan, matanya ini sampai ke dalam gitu. Dan keadaannya seperti itu menurut gua kayak kacau nih. Psycho sih. Ada kayak gitu kan. Nah akhirnya itu ketika polisi sebelum datang dia sempat digantiin dulu nih pakaiannya supaya nggak mencurigakan. Wah ini anak habis diapain nih gitu kan. Nah ini pakaian diganti dulu. Nah ketika polisi ke situ, yang polisi kan nggak goblok-goblok amat. Iyalah. Langsung diinvestigasi. Keadaan juga nggak mungkin nggak sih? Iya. Nah akhirnya setelah diinvestigasi, setelah diperiksa, akhirnya ketahuan lah bahwa si Kristil ini meninggalkan. Dia mengakui. Akhirnya dia mengakui. Nah karena dia merasa salah juga lah. Dia ngerasa salah. Sebenarnya kayak menurut lu gini, ini sebuah tindak kejahatan nggak sih? Udah pasti sih. Itu udah pasti. Tapi si ibunya ini ngerasa bersalah. Iya ngerasa bersalah. Iya pasti. Dia mengakui kesalahannya gitu loh. Oke. Dia mengakui kesalahan. Tapi tetap itu tindakan kejahatan. Itu iya. Psycho. Ini bisa dibilang emang pembunuhan tak berencana aja. Tapi sebenarnya kan ibunya sayang kan sama dia kan.
Tapi kalau sayang juga nggak mungkin ditinggalin kayak gitu. Iya Mas. sih, iya. Ini mungkin Tapi dia mengakui kesalahannya, Per. ya karena kalau udah ketahuan juga mau gimana gitu. Dan akhirnya dia ini koruptor sih nggak mau salah juga nggak bakal. kenapa bisa ke koruptor sih? Koruptor ini kan kesalahan gitu ya. Kalau orang normal ya walaupun nggak normal juga ya sebenarnya ibunya ya. Nah, dan akhirnya dia ini mengakui kesalahan lah ya. Mengakui kesalahan, oke, salah, dan akhirnya divonis hukuman mati sebelumnya. Oke. Sebelumnya dia divonis hukuman mati. Tapi dia mengakui kesalahannya itu diceroboh kah atau dia mengaku apa? Kalau dari kesaksian ibunya ya, nah, jadi si Kristil ini sebelumnya itu vonisnya hukuman mati, Per. Nah, karena pembelaan dari ibunya si Kristil, menurut keterangannya bahwasanya Kristil ini punya riwayat depresi. Dia masih konsumsi obat-obat kayak gitu supaya meredakan supaya ngobatin depresinya dia lah. Gitu. Nah, karena kesaksian dari ibunya itu, makanya yang tadi hukuman mati jadi diubah menjadi hukuman kurungan seumur hidup. Dan kata jaksanya nih, dia sampai nggak tega, sampai membacakannya itu sampai nangis, membacakan vonisnya. Karena kan membacakan beserta kronologinya kan, meninggalkan anaknya gini-gini dan keadaan yang sampai sedemikian rupa gitu. Tapi reaksi dari bokap aslinya gitu itu gimana? Nih, bokap aslinya si siapa, Henry tadi ya. Nah, karena Henry itu sayang kan sama Jelin. Cuman karena udah kejadian seperti ini ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau menyalahkan siapa juga gitu kan. Ya ibunya, tapi kan ya tetap menyalahkan ibu karena kan sudah diponis sama hukum juga kan. Si Henry ini sedih lah. Dia juga sempat buat status tentang anaknya. Ya, intinya dia sedih banget. Sampai di kamarnya Jelin ini itu dihias sama si Henry. Ini kamar yang udah ditinggalin ini. Kamarnya Jelin itu dihias sedemikian rupa dengan hiasan balon untuk mengenang anaknya, si Jelin ini. Itu saking sayangnya si bapak ini. Karena dengan melihat storynya yang dia bikin This is my life gitu. Tapi kalau misalkan dari keterangan ibunya memang ada riwayat psycho kayak depresi, ya mungkin nggak ada unsur kesengajaan sih menurut gua. Kayak real aja dia, nggak tanpa sadar aja. Tanpa sadar nggak mikir aja ya. Nggak mikir aja, dia mikir sesaat aja gitu. Bisa hidup aja kasih 10 susu sama 10 biskuit tadi kan ya. Gila, gokil gitu. Kok ada kepikiran gitu ninggalin susu 10 botol gitu di dalam playmatnya itu loh. Harusnya 11. Dilebihin satu tuh bisa pada kurang. Nah, artinya dari kasus ini adalah jadi pembelajaran buat kita. Iya pasti. Buat kita sebagai orang tua ya untuk bisa lebih sayang lah sama anak. Jangan ceroboh, jangan gampang menelantarkan anak gitu kan. Apalagi lu kan udah berkeluarga juga kan. Iya. Dan gue kalau denger cerita itu, Per, kayak gue bayangin anjir anak gue masih seumuran gitu. Iya sih, gue yang belum berkeluarga aja gue udah bisa ngerasain. Iya. Jadi gue kayak ngerasa anak gue masih umur itu, kayak gue bayangin andaikan itu yang terjadi gitu loh. Ya amit-amit gitu. Jadi makanya gue tertarik buat bahas ini supaya buat jadi pembelajaran buat kita semua sebagai orang tua bisa lebih hati-hati lagi. Mungkin cukup itu ya, Per, yang kali ya bisa dibahas malam ini. Gimana? Serem guys. serem. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya. Semoga kita semua yang mendengarkan bisa dapat pelajaran dari apa yang kita bahas pada malam ini, supaya kita sebagai orang tua bisa lebih hati-hati lagi, lebih aware, lebih was-was sama anak gitu kan, lebih perhatian gitu, karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Kata-kata Per buat si Kristil Sandilario. Lu anjing.